Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Thank you for today. You're still in good uh, condition today. Okay, I hope your condition is far away from the COVID-19 right now. Keep healthy and keep distance. Okay, pada pertemuan ke-12 ini, we will discuss about this one. You can see conditional sentences. Oke, apa sih itu conditional sentences? Yaitu kalimat pengandaian. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kalimat pengandaian, contoh seandainya saya kaya, nah, contoh itu pengandaian. Seandainya jika saya sama aja, nah, itu contoh dari kalimat conditional sentences. Kondisional, nah itu berarti ada kondisi-kondisi tertentu yang disebut dengan kalimat pengandaian. Nah ini secara definisi, ini kalau masalah definisi, conditional sentences yaitu ini conditional sentence kalimatnya pengandaian yang menggunakan if. Biasanya if, misalnya if I'm rich sama aja, adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Jadi harapannya atau pengandaian itu bisa saja terjadi atau tidak, mustahil untuk terjadi sama sekali. Nah, itu antara dua itu. Nah, ini contoh tipe pertama, conditional sentence type 1. Nah, ini contohnya. Maksudnya di sini kita lihat ini dulu. Apa sih yang tipe pertama nih? Kejadian atau kondisi yang bagaimana? Nah, ini. Jadi kondisinya kejadian yang akan terjadi bila persyaratan yang ada terpenuhi. Berarti persyaratan yang pertama ini terpenuhi, baru kondisi yang selanjutnya akan terjadi. Apa itu? Contoh ini, if I have a lot of money. Nah, ini kan syaratnya, jika saya punya banyak uang, I will go to America. Nah, ini berarti syaratnya apa? Dia harus punya duit dulu. Sekarang dia belum punya duit. Itu pengandaian. Jika saya punya banyak uang, saya akan pergi ke Amerika. Nah, itu. Kemudian yang tipe yang kedua berarti I will sleep if I'm sleepy. Nah, syaratnya yang mana? Yang ini. Berarti saya akan tidur jika saya mengantuk. Nggak mungkin kalau dia itu tidur tapi tidak mengantuk. Berarti syaratnya dia itu ngantuk dulu. If I'm sleepy, jika saya ngantuk maka saya akan tidur. Nah, itu maksudnya dari kondisi tipe yang pertama. Apalagi contohnya misalnya bisa saja misalnya dibuat contoh, misalnya apa ya bahasa Indonesianya? Nah, ini. Nah, jika misalnya saya kaya, saya akan membeli rumah. Nah, ini berarti syarat yang pertama ini dulu. Berarti kalau nggak kaya dia nggak beli rumah. Itu pengandaian. Berarti kalimat di dalam bahasa Inggrisnya, if I am rich, nah, I will. Nah, ini membeli, buy a house, boleh. Berarti syaratnya kaya dulu baru membeli rumah. Nah, secara tenses berarti kalau yang ini dia present tense, sementara yang kedua ini itu adalah future tense. Kenapa future? Ada penggunaan will. Nah, itu berarti saya akan. Nah, itu secara rumusnya. Boleh dibalik. Ini dibalik misalnya. Boleh dibalik. Berarti I will buy a house if I am rich. Nah, tapi nggak ada komanya kalau dibalik. Kalau if-nya di tengah nggak boleh ada komanya. Berarti ini secara tensesnya ini future atau future
kemudian plus present tense. Apa itu future present? Nah, kita sudah bahas yang kemarin itu. Future itu berarti masa depan, sementara present itu masa sekarang. Itu secara penggunaannya. Nah, itu. Oke. Kemudian ini tadi tipe yang pertama. Nah, ini rumusnya ini. Berarti tipe yang pertama present tense, ini present tense tadi ini. Nah, ini present tense ini. Kemudian ada future tense. Mana future tense-nya? Yang ini. Ada will-nya. Nah, ini. Kalau ini dibalik sama aja, cuman nggak ada komanya. Berarti ini I will, future tense, masa depan. Ini present. Ya, namanya mengandaikan. Kenapa menggunakan masa depan? Ya nama andai-andai, yaitu jika saya ganteng, ya sama aja. Jika saya ganteng, saya akan punya istri banyak, misal. Nah, itu contoh aja. Kemudian ini ada tipe yang kedua. Apa sih tipe yang kedua? Kondisi dulu kita lihat, ini kondisinya. Kondisinya yang ini. Ini kondisinya. Tipe yang kedua ini mustahil untuk terjadi. Jadi kalau tipe yang pertama tadi, yang ini kan mungkin saja terjadi kan kalau secara logis. Nah, ini kan bisa saja, ini mungkin saja terjadi nih. Kalau ngantuk ya pasti orang ngantuk. Kalau ini kaya bisa saja orang kaya, bisa juga enggak. Nah, itu. Nah, sementara yang tipe yang kedua ini tipe yang mustahil untuk terjadi. Kenapa nggak mustahil? Karena kondisinya yang pertama, lihat ini, kalian. Ini. Saya kenal John, dia tidak punya banyak uang. Nah, akan tetapi dia sangat suka dengan mobil Ferrari yang sangat ingin membelinya. Akan tetapi ini hanya mimpi John belaka, karena tidak mungkin dia membeli Ferrari karena dia tidak punya uang. Tidak punya uang misalnya, atau dia masih kecil, belum bekerja. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini. Kita buat buka PPT-nya yang tadi itu Word. Mana ini? Oke. Nah, ini. Berarti ini. Nih, coba. If John had the money, he would buy a Ferrari. Nah, ini kemungkinan yang tidak mungkin terjadi. Ini kalau kita terjemahkan, jika John punya uang, dia akan membeli Ferrari. Nah, ini jika diterjemahkan. Nah, bedanya apa sih dari kalimat yang sebelumnya? Kalau kalimat yang sebelumnya itu bedanya cuma penggunaan tensesnya aja. Nah, jadi kalau di mana kondisi yang tidak mungkin terjadi, makanya tensesnya ini harusnya kan tadi have kan. Yang pertama tadi dia menggunakan have. Cuman ini had ini kan verb 2. Itu. Ada have, verb satunya had dan had. Nah, itu verb 3-nya juga had. Ini verb 1 V1 sorry. Ini V2 verb 2. Di dalam kata kerja itu dada, dan ini V3. Have, had. Berarti dia menggunakan verb 2. Nah, ini dia menggunakan verb 2. Nah, ini. Kalau secara rumusnya ini past tense, kemudian past future tense. Past tense yang mana? Yang ini. Ini past tense, ini future. Sebenarnya tadi artinya sama, cuman kalau future dia menggunakan would, tidak menggunakan will. Itu bedanya aja untuk tipe yang kedua. Kemudian secara yang lain sama aja. Kalau bisa dibalik juga boleh. Berarti he would buy a Ferrari, atau ini John would buy a Ferrari if John had the money. Bisa aja dibalik. Itu kondisi yang tidak mungkin sama sekali terjadi. Nah, kemudian ada syarat-syarat tertentu ini yang tidak mungkin terjadi. Karena ini yang agak mungkin lebih. Nah, ini tipe yang kedua. Menggunakan to be
to be, tahu kan? To be itu, kalau to be itu kan yang present itu to be-nya, misalnya kalau I to be-nya am, kalau you to be-nya are, kalau we to be-nya are. Misalnya we are rich, you are beautiful, I'm handsome. Nah itu. Kemudian she ini to be-nya is. Itu yang present maksudnya, emang waktu sekarang. Nah, berarti to be itu antara dua, am, is, sama are. Nah, itu yang bentuk present tense. Sementara yang past itu to be-nya cuma dua ini, ada was sama were. Nah ini was ini untuk subjeknya jika I, kemudian ada she sama he. Sementara were subjeknya itu ada you, kemudian they sama we. Nah ini berarti dalam kalimat bisa saja. Ini contohnya misalnya yang ini dulu. Nah ini berarti contoh kalimatnya, berarti misalnya I was, kemudian she was. Nah itu. Kalau yang ini contoh misalnya you were beautiful, tapi untuk past tense. Nah ini untuk past, ini untuk past tense. Sementara yang ini tadi untuk present. Nah itu. Nah di sini syaratnya, nah ini kita kembali ke sini. Conditional sentence tipe 2 menggunakan to be, were, walaupun pronounnya itu, pronoun ini kata ganti ini, she ini. Tadi kan I harusnya menggunakan was, tapi harus menggunakan were. Nah itu dia, nggak boleh menggunakan was. Tidak menggunakan was in conditional sentence tipe 2, berarti nggak ada was dia. Yang harusnya menggunakan was diganti dengan were. Nah ini kan I, tadi pasangan I ini kan ini harusnya. Pasangan I untuk past berarti I was. Tapi di sini nggak, dia diubah menjadi I were. Nah itu. Ini jika if I were you, I will not do this. Nah, maksudnya apa? Jika saya adalah kamu, I would not, saya tidak akan melakukan ini. Di mana kondisi tidak mungkinnya? I were. Nggak mungkin kan saya adalah kamu. Nah itu maksudnya. Kemudian sini, she would take me to the hospital if she were not busy. Nah, dia akan membawa saya ke rumah sakit jika dia tidak sibuk. She seharusnya was, tapi harus diganti dengan were. Kondisinya apa ini? Dia ini sangat sibuk sekali, mustahil untuk mengantar saya Mi yang ini. Nah ini. If you were teacher, nah sama aja. If you were teacher, jika kamu guru, padahal dia misalnya petani atau siapa, jadi nggak mungkin dia menjadi guru. You could teach in a school. Nah, kondisi sekarang dia tuh bukan guru. Nah itu. Jika kamu seorang guru, itu maksudnya mustahil dia itu. Oke, kemudian they would go to Bandung if they were permitted by their parents. Nah, mereka akan pergi ke Bandung jika diizinkan oleh orang tua mereka. Padahal kondisi yang sebenarnya mereka tidak mungkin untuk diizinkan, mustahil untuk diizinkan. Nah, itu. Contoh lain apalagi misalnya ini kondisi yang tidak mungkin. Jika saya perempuan, saya akan menikahi dia. Dia itu laki-laki ya. Oke. Nah, padahal saya ini laki-laki. Nah itu. Sebenarnya saya ini laki-laki. Mungkin laki-laki itu bagaimana, bagus atau bagaimana. Nggak mungkin kan, jika saya perempuan, nggak mungkin berubah saya jadi perempuan. Kecuali transgender. Nah itu maksudnya mustahil itu. Berarti if I were perempuan ini, girl, gadis saja. Girl, if I were girl, I would marry him. Nah itu. Padahal ini nggak mungkin terjadi. Nah ini penggunaannya. Berarti ini tadi,
Berarti tensesnya ini past tense plus if-nya jangan lupa ya. Ini berarti if plus past tense plus koma plus ini apa ini? Ini future past. Nah itu future apa? Word ini kata dasar dari will. Nah itu. Tapi will, would karena future. Nah itu maksudnya penggunaan dari tipe yang kedua. Oke, the next mungkin. Oke, saya kira itu dulu sih untuk yang tipe ini. Tipe yang ketiga ini nggak terlalu sering digunakan sebenarnya. Tipe yang ketiga ini sebenarnya ini merupakan aplikasi kejadian masa lampau atau simple past tense. Terkadang di masa lampau kita mempunyai keinginan yang tidak dapat kita wujudkan, lalu kita ingin bicara kepada teman atau orang lain. Berarti misalnya ini kejadian 5 tahun yang lalu ya, tuh. Atau 2 hari yang lalu, masa lampau kan, pokoknya yang jelas masa lampau yang tidak mungkin terjadi kondisinya. Ini contohnya misalnya ini. If John had the money, he would have bought a Ferrari. Kondisinya sekarang apa? Itu maksudnya kondisi di John 5 tahun yang lalu. Contoh begini, misalnya kita buat bahasa Indonesianya ini. Ini kejadiannya saya ini mengandaikan 5 tahun yang lalu. Jika saya punya duit, saya akan membeli rumah. Nah, ini kondisinya tapi bukan sekarang. Misalnya 5 tahun yang lalu. Nah, itu. Berarti tapi nggak usah ditulis lah 5 tahun. Berarti if I had money. Nah, ini kemudian ini past future. Nah, berarti past future. Oke. Past future berarti if I had money, I would have membeli verb 3 dia. Bought a house. Nah, ini. Verb pertamanya buy, bought. Nah, itu. Dia menggunakan verb 3. Nah, if I had the money, jika saya punya duit, I had bought a house. Tapi ini masa lalu. Masa yang kemarin. Nah, itu tapi ini agak jarang digunakan sih sebenarnya karena ini cuma sebagai tambahan aja. Secara rumusnya ini dia rumusnya. Past perfect ketemu dengan past future perfect. Past perfectnya itu yang mana? Yang ini. Past perfect rumusnya apa? Subject plus verb 3 plus had plus verb 3. Nah, itu di kemarin ada pokok rumusnya untuk past perfect bagaimana cara membuatnya. Tinggal ditambah if depannya. Kemudian ini he would have buy a Ferrari, past future perfect tense. Nah, itu untuk yang kondisi yang pertama. Oke, sekarang nih coba kita lihat yang ini ada exercise-nya. Ini tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini berarti jika syarat yang pertama terpenuhi maka akan melakukan hal selanjutnya. Nah, ini kondisi some friends are planning a party, everybody wants to party. Nah, ini want to party but nobody's really keen on preparing on organizing the party, so everybody comes up in a few conditions just to make sure that others will also do something. Nah, berarti beberapa teman berencana untuk melakukan pesta. Everybody, semua orang mau untuk berpesta, akan tetapi tidak satupun yang benar-benar menyiapkan dan mengorganisasi pesta itu. Maksudnya kacau, nggak tahu siapa yang akan melakukan, merencanakan atau mengatur semuanya. So, jadi semuanya datang dengan beberapa kondisi. Hanya untuk memastikan bahwa orang yang lain akan melakukan sesuatu. Contohnya ini. Jika Caroline dan Sue membuat salad, Bill akan membersihkan rumah. Ini bahasa Inggris. Ini sudah saya translate. Berarti tinggal ditambah. Ini sebenarnya tinggal ditambah kata kerjanya aja. If Caroline and Sue membuat, berarti ini kata kerjanya dia menggunakan make.
Nah, itu. Membuat berarti make salad. Fill akan membersihkan rumah. Akan berarti will membersih apa? Clean. Oke. Nah, ini sih kemudian ini. If Sue, jika Sue menyiapkan bawang merah untuk salad, Caroline akan menyiapkan jamur. Berarti di sini if Sue menyiapkan apa? Prepare pakai S. Kenapa pakai S ini? Harusnya kan prepare karena Sue itu subjeknya dari she. Nah, itu maksudnya. Prepare Caroline will menyiapkan jamur. Berarti Caroline will prepare mushroom. Kok maka pakai S? Karena ada will di sini. Nah, itu. Kemudian next, Jane akan membersihkan ruang tamu jika Aaron membersihkan furnitur. Nah, ini berarti Jane akan will clean the sitting room, ruang tamu, if Aaron, jika Aaron membersihkan clean the furniture. Ini berarti kalau tipe yang pertama tadi dia present tense ketemu present tense. Nah, sementara yang ini kondisi tipe yang kedua yang tidak mungkin terjadi. Nah, ini kalimatnya. Jane is a daydreamer. She imagined that would happen if she won the lottery. Jane itu seorang pemimpi. Tiap hari tidur. Seorang penghayal bisa juga. Dia membayangkan apa yang akan terjadi jika dia memenangkan lotre. Berarti kondisinya dia itu belum punya duit, belum punya apa-apa. Itu kondisinya. Nah, ini hayalan Jane tadi. Jika saya menang lotre, saya akan punya kesempatan mendapatkan jackpot. Padahal belum. Berarti di sini menang apa? Harusnya kan win, verb pertama. Sementara tadi kondisinya apa? Harus menggunakan verb 2. Berarti win, won. Nah, ini. If I won the lottery, saya akan punya, berarti I would have. Nah, itu. I would have akan punya tadi bukan will karena dia ketemu past, ketemu future past. Nah, itu. Next. If I mendapatkan got. Nah, berarti got di sini. I would be rich. I will harusnya kan. Berarti menggunakan I would. Next, jika saya kaya. Nah, ini. Jika saya kaya tadi harusnya kan I itu subjek to be-nya menggunakan was. Tapi karena ada kondisi tadi harus dirubah menjadi were. Berarti if I were rich, padahal nggak kaya, my life would be complete. Nah, sama. I would be beautiful if I memiliki apa? Have had verb 2-nya. Nah, itu dia. Ini kan disisipi kata kerja. Kalau ini dia nggak disisipi kata kerja. Ini tinggal disisipi to be. Tapi to be-nya menggunakan were. Nah, oke, saya kira nah itu. Nah, kemudian ini untuk tugasnya nanti saya kirimkan via Google Classroom. Nah, ini. Lihat kondisinya. Saya akan mengatakan jika saya bertemu dia. Nah, ini. Berarti jawabannya I akan tadi apa? Will. Ini berarti tipe pertama. Tinggal kalian pilih aja. Ini tipe pertama apa tipe kedua? Berarti I will tell. Jika tadi apa? If I meet her. Nah, itu. Berarti kemungkinan dia itu masih ketemu dengan dia ini, dia yang her ini. Kemungkinan. Nah, berarti mungkin sore dia ketemunya. Makanya dia berarti ini menggunakan tipe yang pertama. The next. Misalnya ini. Saya akan terbang jika saya seekor burung. Ini mustahil nggak? Ya mustahil. Berarti tadi menggunakan tipe yang kedua. Berarti I would fly. Terbang kan? If I were a bird.
I'm bored sebenarnya, tapi harus dirubah menjadi I bored. Oke, saya kira itu untuk contohnya. Terima kasih. Nanti saya kirimkan ini untuk tugasnya, dan nggak usah khawatir. Saya harap semua tugas dikerjakan dengan baik. Oke, thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Good morning all.